Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali masih di dalam ibadah daring pada pagi hari ini. Kita tetap bersekutu di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada di setiap ibadah kita. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah kita menjaga kekudusan hidup kita dan kekudusan hati kita. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengingat segala kebaikan Tuhan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melihat kebaikan dan bahkan mengecap kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Dan kami mau datang pada pagi hari ini kepada batu penjuru yang telah dipilih dan dihormati di dalam hadirat Tuhan. Your mercy is deeper.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita untuk kita berdoa memulai ibadah daring pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau kami masih ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Tuhan urapi bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik WL maupun pemusik dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan kami naikkan Tuhan, ada kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah bertata di atas pujian umat-Mu. Mungkin hari ini ada jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan. Ketika kami berletih lesu dan berbeban berat, kami percaya Tuhan, kami akan diberikan kelegaan ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Biar kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah. Seperti halnya Paulus di dalam penjara, walaupun secara fisik dia terkungkung, namun tetap sukacita Tuhan ada di dalam dia. Pada pagi hari ini pun sama ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat berjumpa satu sama lain, namun kita percaya sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Dan sukacita yang di dalam kita boleh kita impartasikan kepada sesama kita di sekeliling kita. Amin. Sungai sukacita Tuhan mengalir di dalamku. Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu
sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Dia dalam tempat kudusnya. Puji Dia Allah yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang berlepas memuji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada itu mengikat ku puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikat ku puji Tuhan. Yang keras katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikat ku puji Tuhan. Semuanya sama-sama haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikat ku puji Tuhan. Tak ada kutu, tak ada kutu mengikat ku puji Tuhan. Tak ada kutu, tak ada kutu mengikat ku puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sungguh firman Tuhanlah merupakan sumber jawaban dan sumber kekuatan di saat kita tak berdaya. Kita angkat pujian ini. Adalah baik dengan Dia menantikan pertolongan Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha melihat dan Allah yang maha mendengar. Dia akan menjawab setiap pergumulan dan doa kita. Kita tinggal percaya dan menyerahkan khawatir kita. Dan Dia Allah akan bertindak. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat
tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Kaulah menara, sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam ibadah melalui media online, juga kepada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di mana saudara berkesempatan untuk menyaksikan daripada ibadah ini. Saya terlalu percaya pada waktu kita beribadah, membuka hati, fokus perhatian kita kepada ibadah media online ini, dan saya terlalu percaya Roh Kudus akan menjamah dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan
kita sekalian. Maka daripada itulah, sebagai orang percaya atau sebagai manusia pada umumnya juga, kita harus menyadari, ya, harus menyadari betapa kehidupan manusia ini, yaitu kehidupan saudara dan saya sebagai makhluk ciptaan Allah. Saya mau katakan, kita memiliki kemampuan yang terbatas. Keterbatasan manusia inilah yang harus kita menyadari, harus kita mengintrospeksi bahwa kita tidak bisa menentukan hari depan kita. Bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada waktu-waktu mendatang. Jangankan dalam waktu yang lama, waktu yang singkat pun, beberapa jam, beberapa menit ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, menyadari akan hal ini sebagai orang percaya, saya teringat bagaimana ketika ayat firman Allah di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 14 yang mengatakan demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Surat Yakobus mengingatkan bahwa hidup manusia tidak dapat diprediksi, tidak dapat diketahui, bahkan digambarkan seperti uap yang hari ini kelihatan, yang sebentar kelihatan, kemudian hilang lenyap. Maka daripada itulah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah, yaitu hanya berharap kepada Tuhan. Selain daripada itu juga, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, kita juga tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil, kapan waktunya Tuhan menjemput hidup kita masing-masing. Namun yang pasti, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan Bapa di sorga. Jadi hidup manusia itu seperti uap asap. Hidup manusia itu seperti bunga rumput di padang, yang pagi hari boleh segar, boleh terlihat indah, tapi ketika panas datang, maka dia akan mudah layu dan lisut. Kemudian angin menghembusnya dan tidak tahu lagi, dia tidak mengenal lagi tempatnya di mana. Maka daripada itulah, pada akhir zaman ini, gereja Tuhan kita harus menyadari akan keterbatasan daripada hidup kita manusia. Dan kita, jalan satu-satunya bagi kita sekalian adalah bergantung harap penuh kepada Tuhan. Maka daripada itulah, firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul berharap kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Sebagai dasar firman Allah yang terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian firman Allah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sebelum kita mendengar lebih jauh lagi, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Allah. Bapa Allah dalam sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengizinkan setiap kami sekalian untuk beribadah melalui media online ini Tuhan. Sekalipun kami di rumah masing-masing atau di tempat kami, tetapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itulah yang akan melintasi ruang dan waktu, menjamah setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih taat lagi. Ajar kami untuk berharap terus hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam Engkaulah ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Dan di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang berisi atau merupakan tangisan, ratapan daripada seorang hamba Allah, abdi Allah atas kehidupan bangsa Israel atau umat kepunyaan Allah ini. Namun di dalam ratapan-ratapan Nabi Yeremia ini lahir dari sebuah dorongan atau dari sebuah pekerjaan Roh Allah. Karena perkataan yang keluar dari mulut daripada Nabi Yeremia adalah inspirasi daripada Roh Allah itu sendiri.
yang merupakan sebuah nubuatan, yang merupakan sebuah jalan, bahkan lebih jauh daripada itu, mengandung janji-janji pemulihan atas keadaan bangsa itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada zaman Yeremia inilah bangsa Israel, mereka hidup di dalam sebuah penderitaan yang panjang, hidup di dalam tekanan, bahkan kehilangan daripada harga diri. Kemalangan demi kemalangan makin datang terus menerus terjadi. Adapun bencana-bencana pun, bahkan dikatakan kota Yerusalem adalah seperti reruntuhan yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Bahkan yang ada adalah tangisan, jeritan. Kenapa? Karena bangsa ini tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada ketetapan-ketetapan firman Allah. Jadi bukan bangsa ini lemah, bangsa ini tidak kuat, atau bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, yaitu mereka lebih kuat, lebih berkuasa. Bukan itu faktor utama. Memang yang terlihat secara kasat mata hal yang demikian. Terjadi ketidakseimbangan akan kekuatan terhadap bangsa-bangsa. Pasti yang kuat akan memangsa yang lemah, yang kuat akan menjajah yang lemah, atau yang kuat akan menindas yang lemah. Tetapi dalam konteks ini kita harus melihat dengan visi yang daripada Allah, bahwa penyebab utamanya adalah mereka tidak taat akan ketetapan-ketetapan Allah. Kalau boleh saya kutip juga bagaimana keadaan bangsa ini, ya. Saya pinjam ayat Yeremia pasal 50 ayat 17 mengatakan demikian. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babil, mengerumuni tulang-tulangnya. Wow, ini keadaan yang sangat mengerikan dan menyesakan. Sudah menjadi pecundang terhadap bangsa-bangsa lain. Dari Asyur jatuh ke tangan Nebukadnezar, orang Babel itu. Bahkan dikatakan bagaimana kondisinya. Bukan hanya dikatakan seperti domba yang tercerai-berai. Bahkan dikatakan lebih jauh lagi, ya, singa-singa, ya, memakan dia, memangsa dan memperdayakan semua atas keadaan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukankah demikian pun pada akhir zaman ini, bagaimana keadaan dunia yang mulai terjadi perubahan demi perubahan terjadi. Yang kuat mungkin masih bisa bertahan, tapi bangsa-bangsa yang lemah, orang-orang yang lemah, mereka hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesengsaraan. Pagi hari ini ada hanya satu pengharapan bagi kita sekalian. Hanya satu pengharapan bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu berharap hanya kepada Tuhan. Inilah satu celah. Maka tadi Yeremia 8 pasal 3 mengatakan sebagai dasar firman Allah, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Lihat, hanya satu-satunya harapan bagi orang percaya, satu-satunya harapan bagi orang-orang Kristen pada akhir zaman ini, hanya Tuhan yang dapat kita harapkan. Mengandalkan kemampuan manusia, mengandalkan setiap potensi-potensi yang dimiliki, semuanya akan sia-sia dan mengalami kegagalan demi kegagalan. Sebagai bukti, boleh kita perhatikan hari-hari ini, bagaimana manusia telah dipecundangi oleh yang namanya virus COVID-19. Manusia sudah tidak berdaya, seluruh bangsa di dunia ini tidak berdaya untuk menyelesaikan, bahkan menjadi sebuah ketakutan. Pandemi ini terus menguasai dan menghantui setiap bangsa. Kalau boleh saya sedikit mencatat berapa banyak yang sudah terpapar, ya. Beberapa hari yang lalu saya mencatat, yaitu yang sudah terjangkit sekitar 11.557.000 lebih. 11.500.000 lebih di seluruh dunia ini. Dan korban yang meninggal yaitu sekitar 534.800 orang. Wow. Seluruh dunia.
Bagaimana dengan di negeri kita? Bagaimana dengan di kota kita? Banyak orang yang mengalami akan hal ini. Hari Jumat yang lalu, salah seorang anggota pemuda menelpon saya pagi-pagi, memberitahukan bahwa adiknya telah dipanggil pulang. Adiknya telah meninggal. Coba, berita-berita ini terus kita dengar. Orang-orang yang kita kenal terus mengalami satu hal, perpisahan dalam dunia ini. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita pada hari ini yang masih ada kesempatan untuk mendengar firman Allah, masih ada kesempatan beribadah kepada Tuhan, mari bukan hanya sekedar kita mendengar dan beribadah, tetapi kita harus berharap kepada Tuhan, menaruh harap penuh kepada Dia. Lihat, COVID-19 sedang bekerja dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Seolah-olah dia ingin berkata kepada manusia bahwa bumi ini bukan hanya diisi atau dihuni oleh manusia dan serta makhluk yang lain, juga dihuni oleh virus COVID-19 ini. Artinya apa dalam hal ini? Artinya kita harus bisa mengantisipasi bahwa dia ada dan dia tidak bisa atau lama waktunya untuk dapat dikuasai oleh manusia. Maka daripada itu adalah bijak bagi kita sekalian untuk belajar hidup mengandalkan Tuhan, supaya kita kuat, supaya kita dapat mengalami akan kondisi-kondisi hal-hal yang sedang terjadi. Ya, seringkali kita manusia merasa diri hebat, merasa diri kuat, pongah dan sebagainya. Tapi hanya oleh virus saja manusia akan menjadi ketakutan yang demikian hebatnya. Ya, sehingga virus itu mungkin Bapak berkata begini, ya kira-kiranya, sehebat apapun Anda, sepintar apapun saudara, sekaya apapun kamu, tetapi manusia pada hakikatnya adalah rapuh. Ya, kenapa? Maka daripada itulah jangan kita membusungkan dada. Jangan kita meninggikan daripada nilai-nilai ketinggian hati kita. Merasa hebat, ya, tetapi ingat, sekali saja batuk, sesak napas, nah, mulai takut, cemas, khawatir. Ujung-ujungnya apa? Innalillahi. Batuk, sesak napas, ya, itu yang sedang ditakutkan, dikhawatirkan oleh manusia. Mungkin juga termasuk saudara dan saya. Saya mau katakan dengan tegas, sehebat apapun kita, kita tidak bisa memprediksi dia ada di mana. Apakah di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah keluarga, ada saja. Maka daripada itulah, bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan? Ya, vaksin belum ditemukan. Obat-obatan penangkal belum ditemukan. Semuanya masing-masing mengklaim saya sudah menemukan, tetapi tidak realitasnya tidak jelas. Bahkan terus jumlah makin bertambah. Tiap hari makin bertambah. Bahkan termasuk di kota Jakarta, kota yang kita cintai ini, terus bertambah dan secara signifikan. Bapak Ibu sekalian, kemana kita mau berharap? Apa kita mau tetap terus tinggal dalam ketakutan, kecemasan? Lewat proteksi perlindungan diri yang disarankan oleh pemerintah, itu baik protokol kesehatan. Tetapi jauh lebih daripada itu, saudara harus memiliki yang namanya pengharapan atau berharap hanya kepada Tuhan. Dialah jalan satu-satunya. Maka daripada itulah, bagaimana cara kita berharap kepada Tuhan? Ada 3 tantangan konkret yang harus kita kembangkan dan harus kita ambil. Mari saya ingin baca ayat firman Tuhan satu lagi. Kitab Yesaya pasal 26. Kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 adalah merupakan suatu undangan, suatu ajakan, suatu himbauan daripada Nabi Yesaya untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini. Wow,
Yesaya pasal 20. Ya, 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Allah. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Marilah bangsaku, marilah umat kepunyaan Allah, marilah saudara-saudara seiman, mari kita bersembunyi. Masuklah ke dalam kamar. Firman Allah katakan, tutup pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Seringkali kita bertanya, kapan ini akan selesai? Kalau saya kunjungan kepada jemaat-jemaat yang usianya sudah lansia, mereka bertanya, Pak, sampai kapan ini kita begini terus? Ya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Semuanya hanya prediksi-prediksi. Tetapi hari ini kita punya kepastian. Sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Wah, berarti ada batas limitnya kapan? Yaitu limitnya ketika amarah Allah mereda, amarah Tuhan murkanya surut. Maka ada tindakan-tindakan konkret yang harus dilakukan oleh saudara dan saya. Inilah firman Allah yang mengajarkan. Kalau dunia mengenal istilah lockdown, ya, atau mengisolasi diri. Kalau dalam istilah badan negeri kita PSBB, yang namanya adalah yaitu pemisahan secara terbatas, ya, berskala besar. Bapak Ibu sekalian, sudah ada zamannya Nabi Yesaya ini, yang namanya lockdown sudah ada ini. Maka daripada itulah Allah hari ini membukakan bagi kita, bagi saudara dan saya. Banyak orang melanggar himbauan perintah lockdown atau PSBB yang dicanangkan oleh negeri dan kota kita, mengabaikan atau tidak menghiraukan. Tetapi bagi saya dan saudara, mari mentaati akan peraturan pemerintah, mentaati akan apa yang pemerintah sudah keluarkan, protokol kesehatan, belajar kita taat akan hal itu. Kenapa? Karena perintah ini juga ada di dalam firman Allah. Maka daripada itulah, kalau saudara dan saya mengerti akan hal ini, percaya harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Harapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Hanya satu harapan kita, harap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari di tengah-tengah kecemasan dan kekhawatiran kita, dalam media online inilah saya menyampaikan akan kebenaran firman Allah ini. Ya, ada 3 hal yang harus kita kembangkan untuk dapat sebagai bukti kita berharap kepada Tuhan. Ya, sebagai hal bukti pada Tuhan. Yaitu, yang pertama tadi yang mengatakan ayat firman Allah setelah ajakan daripada Nabi Yesaya kepada bangsanya, yaitu bangsaku, marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, masuklah ke dalam kamarmu. Teringat saya bagaimana pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6, yaitu dalam hal berdoa. Masuk dalam kamar, bukan sembunyi, bukan tidak melakukan sesuatu hal. Firman Allah mengatakan, tetapi berdoa. Matius 6 ayat yang ke-6 sudah menyatakan bagi murid-muridnya dan bagi saudara dan saya juga pada pagi hari ini. Ya, dia mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu
Jadi masuklah ke dalam kamarmu adalah mari kita terus menerus berdoa. Tingkatkan jam-jam doa dan saudara. Tingkatkan perenungan firman Allah. Selama masa-masa isolasi, masa-masa di rumah saja. Aktivitas lebih banyak di rumah. Bukan untuk menonton, bukan hanya untuk menyaksikan tayangan-tayangan televisi atau hiburan-hiburan yang lain. Tetapi firman Allah mengajarkan bagi kita, ayo berdoa dan baca firman Tuhan. Bagi saudara yang belum melakukan hal ini, bagi saudara yang mengabaikan, atau bagi saudara yang tidak menganggap remeh perkara berdoa dan membaca firman Allah, maka tidak heran engkau dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Bahkan persoalan-persoalan yang jauh lebih besar. Bapak Ibu sekalian, firman Allah ini mengingatkan bagi kita, masuk ke dalam kamar berdoa. Artinya masa-masa ini kesempatan bagi kita untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tingkatkan jam doa kita. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Berapa pasal satu hari bagi kita sekalian. Saya terlalu percaya. Pasti saudara akan mengalami perubahan. Engkau diberikan kekuatan. Engkau diberikan semangat oleh Allah. Karena firman Allah adalah merupakan kuasanya daripada Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari ingat akan hal itu. Masuklah ke dalam kamarmu. Pengertian masuklah ke dalam kamarmu yang berikutnya adalah berbicara soal tinggal dalam persekutuan. Lihat, tinggal dalam persekutuan. Tinggal dalam persatuan. Kalau tadi Nabi Yeremia mengatakan, yaitu bagaimana bangsa Israel dicerai-beraikan seperti domba yang dicerai-beraikan. Domba itu adalah merupakan hewan yang lemah. Dia tidak mempunyai senjata untuk menangkal atau untuk melawan daripada musuh-musuhnya. Domba pada hakikatnya, kulturnya adalah merupakan hewan yang berkomunitas, hewan yang berkumpul. Ketika seekor domba tercerai, seekor domba terpisah sendiri, maka dia mengalami kebingungan, mengalami ketakutan. Perhatikan, belajar lihat domba sendiri. Tapi ketika domba ada dalam sebuah kawanan, domba ada dalam sebuah perkumpulan, maka dia mengalami ketenangan. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita perhatikan. Yaitu bagaimana saudara dan saya harus tinggal di dalam persekutuan. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adakah kita masih tinggal di luar persekutuan? Banyak orang Kristen pada akhir zaman ini, hari-hari ini, dia tidak mengikatkan diri, dia tidak melibatkan diri dalam sebuah komunitas gereja Tuhan. Bahkan dengan berbagai alasan mengatakan gereja kan bikinan manusia. Gereja hanya bangunan, gereja hanya organisasi, yang penting saya dengan Tuhan. Itulah jebakan daripada kuasa kegelapan. Itu adalah nilai kesombongan tadi. Kalau kita manusia, kita butuh komunitas. Saudara tidak akan bisa bertumbuh, rohanimu tidak akan bisa bertumbuh kalau engkau di luar komunitas. Kau harus ada di dalam komunitas. Engkau harus ada di dalam penggembalaan gereja Tuhan. Karena gereja adalah merupakan representasi daripada tubuh Kristus di dalam dunia ini. Kepalanya adalah Kristus. Kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak terlibat di dalam sebuah tubuh Kristus adalah gereja lokal, maka saudara tidak akan bisa bertumbuh. Iman saudara tidak akan bisa mengalami tingkat kedewasaan. Bahkan engkau akan dimangsa oleh singa-singa. Yang sebagaimana Yeremia mengatakan. Lihat, dimangsa oleh para serigala dan para singa-singa yang kuat. Sebagaimana Israel dicerai-beraikan oleh Asyur, diterkam lagi oleh singa, yaitu Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Maka daripada itulah,
Mari kita harus menyadari, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang menyaksikan tayangan pada hari ini, engkau belum menjadi anggota jemaat, engkau belum beribadah kepada Tuhan dalam satu penggembalaan, segera sekarang waktunya. Ayo kembali, jangan sampai engkau dimangsa atau mungkin sudah dimangsa. Hati-hati, jangan kita meninggikan hati, jangan kita mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki. Mungkin finansial kita masih kuat, atau mungkin ada terjadi sakit hati dengan gereja, sakit hati dengan pendeta, tersinggung dengan khotbah dan sebagainya. Nah, inilah ciri-ciri orang Kristen yang dimangsa, diterkam oleh singa. Engkau akan jadi santapan singa-singa yang sedang lapar. Sampai tulang-tulangnya, katakan firman tadi, digerogoti tulang-tulangnya. Tetapi orang yang hidup di dalam satu penggembalaan gereja Tuhan, engkau akan selamat. Engkau akan dijamin oleh Yesus karena Dia adalah gembala agung kita. Bagaimana kita mau taat dengan gembala agung? Bagaimana kita mau mengatakan hanya penggembala Yesus kalau kita tidak taat dengan gembala yang ada di dalam dunia ini? Banyak kali orang Kristen menghakimi seorang gembala, seorang hamba Tuhan, dinilai dengan kemanusiaannya. Memang mereka juga manusia yang punya dengan kelemahan. Bukan artinya saya membela diri, tidak. Tetapi saya mau katakan, pada saat dia menyampaikan firman Allah, pada saat dia diberikan kepercayaan oleh Allah, ya, otoritas untuk menggembalakan, sesederhana apapun, itu adalah merupakan bagian pilihan Allah atas kehidupannya. Tugas kita lah wajib untuk taat dan menghormatinya. Bapak Ibu sekalian, belajar mulai dari hal yang sederhana. Belajar mulai dari hal yang dapat terlihat oleh kehidupan kita. Mari, jangan tinggalkan. Kalau belum bergembala, belum berjemaat, ayo segera undangan ini harus direspon. Marilah bangsaku. Jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tercecer. Ya, ketika saudara tercecer, engkau memisahkan diri dari sebuah kawanan domba, maka engkau menjadi santapan singa-singa yang sedang lapar untuk membinasakan. Saya mau baca satu ayat lagi. Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-6. Surat Filemon pasal pertama ayat yang ke-6. Sehubungan dengan komunitas atau penggembalaan. Ya, Filemon pasal pertama ayat yang ke-15. Maaf. Ayat ke-6. Demikian firman Allah. Ini berbicara mengenai perkataan suratnya Rasul Paulus kepada Filemon. Ayat 4 saya mau bacakan dulu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Artinya Paulus mengingat akan yang namanya Filemon. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita umat Kristus untuk Kristus. Nah, jadi Rasul Paulus mendoakan atau merindukan supaya Filemon hidup di dalam persekutuan, kembali lagi dalam persekutuan. Sehingga apa? Sehingga imannya turut terpelihara, bahkan pengerjaan pengetahuannya pun akan firman Tuhan makin bertambah-tambah. Ada pertumbuhan kerohanian, ada pertumbuhan pengetahuan akan menuju kepada kedewasaan kerohanian di luar persekutuan, di luar daripada perhimpunan orang-orang percaya. Tidak ada pertumbuhan. Karena apa? Karena mereka liar, karena mereka tidak terpelihara. Tidak terpelihara. Tetapi ketika dalam satu kawanan domba, satu gereja lokal, sesederhana apapun gereja lokal tersebut, iman saudara akan terpelihara karena ada Yesus sebagai gembala yang agung bagi kita sekalian. Dia tidak mengembalakan seorang. Memang hubungan pribadi, tetapi Allah menggambarkan sebuah kawanan,
sebuah perkumpulan, sebuah persekutuan. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita sekalian. Jadi kalau boleh saya terjemahkan dalam terjemahan lain mengatakan, aku berdoa supaya persekutuan imanmu menjadi efektif, menjadi berguna, menjadi bertumbuh, menjadi mengalami progresif iman kita. Kalau kita dalam Kristus, bersekutu sebagai domba-dombanya Kristus, dan pengetahuan penuh akan setiap hal-hal yang baik, hikmat kita makin bertambah. Dan saya percaya kau dipelihara Tuhan. Saya percaya terus-menerus engkau diluputkan daripada segala yang jahat. Dipelihara Tuhan, makan minum pakai, bahkan dijauhkan penyakit dari tengah-tengah antara kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita melekat, mengeratkan hidup kita di dalam sebuah penggembalaan atau dalam persekutuan. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, yaitu yang pertama, masuk ke dalam kamarmu. Masuk ke dalam kamarmu. Pisahkan diri kita dari keramaian-keramaian kehidupan. Pisahkan diri dengan interaksi-interaksi dengan dunia ini. Tetapi mari kita suka berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian tinggal di dalam persekutuan, berjemaat di dalam gereja Tuhan. Karena gereja inilah yang adalah gambaran mempelai Kristus. Nanti gereja akan diangkat dan disempurnakan menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, mari, ayo, mulai hari ini. Ini sangat penting sekali dan menjadi kunci bagi pemulihan terjadi. Yang kedua, kalau tadi masuk dalam kamar, sekarang firman Allah mengatakan apa? Tutuplah pintumu. Nah, ini. Kamar pasti ada pintu. Tutuplah pintumu. Ini berbicara soal apa? Belajar berbicara menutup pintu telinga kita, menutup pintu hati kita. Terhadap apa? Terhadap hal-hal yang mencoba untuk menyerang, mencoba untuk mempengaruhi, mencoba untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapakah dia? Mari kita baca ayat referensinya. Tadi masih dalam Injil Matius pasal 6. Sekarang saya lompat selembar saja. Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius pasal 7 ayat 15. Yang mengatakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Tutup pintu terhadap pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Karena pada akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran begitu menarik, seolah-olah mereka adalah merupakan utusan Mesias. Tetapi ingat, kalau kita tadi sebagaimana Filemon sudah diberitahukan, supaya ketika dalam persekutuan, sehingga makin hari pengertiannya makin efektif, imannya makin efektif. Yang kedua, pengetahuannya, pengertian, hikmatnya makin bertambah-tambah. Dan sekarangnya bagian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak terkecoh untuk pengajaran nabi-nabi palsu. Saudara, perlu hikmat yang daripada Allah, perlu pimpinan Roh Kudus yang daripada Allah. Bagaimana caranya kita membedakan? Firman Allah mengatakan bagi kita selanjutnya, yaitu perhatikan ayat 16 mengatakan, dan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya, firman Allah mengatakan, buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita bisa mengenal buah seseorang? Bagaimana kita bisa mengenal kebaikan seseorang kalau hanya ditutupi dengan sebuah topeng yang bagus, indah, namun pada intinya mereka adalah serigala-serigala. Mudah sekali dipedaya, mudah sekali disiasati.
Karena kosong, tidak ada penjagaan. Maka daripada itu, ayo tutup pintu terhadap apa? Terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Terhadap nabi-nabi palsu tadi. Berpegang hanya satu pengajaran. Pengajaran Injil kebenaran. Yang daripada Yesus Kristus. Yang disampaikan melalui mimbar-mimbar gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Iblis begitu siasatnya. Dia begitu ulung. Ya, Hawa saja dipedaya oleh iblis. Dia memutarbalikkan firman. Seolah-olah benar. Tapi kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh. Iman yang efektif. Pengertian yang makin hari makin dewasa. Di dalam Kristus Yesus. Lewat persekutuan, pengajaran. Kita akan mudah dipedaya. Pada hakikatnya sekali lagi, saudara dan saya lemah. Mudah dipedaya oleh iblis. Iblis sudah ada umurnya sejak dunia ini dijadikan. Siapakah saudara? Baru beberapa puluh tahun usia kita. Ya, terbatas pengetahuan kita. Tetapi merasa diri hebat, merasa diri kuat. Coba, hanya dengan virus saja kita sudah mulai takut dan cemas sangat mendalam. Apalagi iblis yang nanti datang. Setan yang nanti datang untuk mempedaya kita. Pasti mudah sekali kita akan terpedaya. Maka daripada itulah, ayo tutup pintumu. Pintu hatimu, pintu telingamu terhadap apa? Ajaran palsu. Ajaran yang tidak dengan firman Allah. Oh, banyak beredar di dunia medsos, pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah. Bagaimana kita bisa menangkap, bagaimana kita bisa mengambil, bahkan menilai kalau khotbah ini benar sesuai dengan firman Allah atau yang daripada pikiran manusia yang menyesatkan. Kita tidak akan bisa mencerna, kita tidak akan bisa menilai kalau kita tidak memiliki yaitu iman yang efektif. Seperti yang disarankan kepada Filemon. Atau memiliki pengertian atau hikmat yang daripada Allah. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita disesatkan. Ya, jangan sesat. Perhatikan. Ya, perhatikan dan lihat buahnya. Lihat buahnya. Khotbahnya, kata-katanya indah, kata-katanya menarik dan sebagainya. Dengan gaya, ya, dengan gestur tubuh yang demikian sehingga menarik, kata-katanya banyak. Tapi saya mau katakan bagi kita sekalian, ayo belajar miliki iman yang dewasa supaya kita tidak terkecoh atau kita tidak disesatkan oleh pengajaran yang demikian. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi masuk kamar, yang kedua tutup pintu, yang ketiga saya minta juga atau Nabi Yesaya juga meminta, bangsaku, ayo sekarang ganti pintumu dengan pintu Tuhan Yesus. Pintu manusia terbatas, pintu manusia rapuh. Pintu di sini berbicara soal apa? Berbicara soal kemampuan, berbicara soal kekuatan, berbicara soal kepintaran, kekayaan dan sebagainya. Itu pintu manusia yang seolah-olah menganggap aman kalau saya pintar, menganggap aman kalau saya punya kekayaan, membangun proteksi-proteksi, membangun keamanan-keamanan. Tapi firman Allah mengatakan, tidak ada jaminan. Kita boleh membangun rumah-rumah yang tinggi, rumah-rumah yang besar, kemudian dengan alat-alat perlengkapan untuk menjaga keamanan, kamera CCTV kah, pagar berduri yang besar tinggi-tinggi kah? Apakah itu menjamin nyawa kita hilang? Apakah itu menjamin daripada nyawa kita? Tidak menjamin. Karena iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia datang dengan berbagai macam tipu daya. Seperti virus yang tidak kelihatan, yang melayang-layang di udara. Ya, menurut WHO katanya virus COVID ini juga ditularkan melalui udara. Wow. Tadinya tidak dikatakan tidak dari udara, tapi lewat
daripada hal-hal yang keluar daripada kehidupan atau mulut atau napas seseorang. Tetapi sekarang dia berkembang lagi dari udara. Bayangkan kita nggak bisa lihat udara, yang kita menghisap dia. Maka daripada kita perlu masker, kita perlu alat-alat pelindungan diri untuk meminimalisir, untuk mencegah. Tapi tidak menjamin 100% kalau itu menjadi sebuah keamanan. Tapi keamanan saudara dan saya yang pasti adalah berharap kepada Tuhan. Inilah jaminan daripada Tuhan. Yang ketiga, ayo kita ganti pintu kita. Pintu kita seringkali rapuh. Yang kita anggap ini kuat, kita anggap hebat. Sebagaimana tadi Firman katakan, tetapi pada hakikatnya pintu ini rapuh, mudah sekali dibuka, mudah dijebol oleh dunia ini. Sehebat apapun kekayaan Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun dia akan habis kalau memang Tuhan sudah izinkan. Seorang ibu sebagai buronan pembobol bank BNI beberapa hari yang lalu telah tertangkap di Serbia. 17 tahun dia bersembunyi. Dia berkelit sedemikian rupa, tapi ujung akhirnya apa? Ketangkap juga oleh Interpol. Nah ini, lihat kemana dia boleh lari, kemana dia boleh bersembunyi. Pasti satu kali akan tertangkap juga. Buktinya tertangkap sudah 17 tahun dia mengembara. Lihat, terbatas, manusia melemah. Bisa lengah kita, apalagi iblis. Oh, dia lebih dahsyat, lebih hebat dari saudara dan saya. Maka daripada itu sebagai jaminannya, bukan pintu besi, bukan pintu yang dialirkan dengan aliran listrik dan sebagainya, tetapi pintu yang sejati adalah pintu Yesus Kristus. Itu yang harus kita pakai dalam hidup kita. Harus kita pakai. Jadi kemampuan-kemampuan kita, mari kita, bukan arti kita tidak boleh memiliki potensi, boleh. Tapi firman Allah juga mengingatkan, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah Tuhan. Karena firman Allah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Ya, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kita terkutuk, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 mengatakan dari kitab Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sangat jelas sekali, tapi seringkali kita lupa, bahkan melupakan akan hal ini. Ya, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain, mengandalkan koneksi, kekayaan. Seberapa banyak kekayaan Bapak Ibu, itu akan habis. Tidak menjadi jaminan. Uang habis, nyawa turut melayang. Ya, berapa banyak kalau saya menyaksikan orang yang begitu banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatan rumah sakit. Ujung-ujungnya apa? Nyawanya tidak tertolong, hartanya juga habis. Jangan kita seperti itu. Mari Bapak Ibu, miliki pengertian, miliki hikmat yang daripada Allah. Sekarang waktunya bagi kita. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Maka kau diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sehebat apapun, dikutuk Tuhan, habis. Seperti kota Yeriko, dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Yosua. Dan Allah menghendaki akan hal itu. Sampai sekarang kota Yeriko tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa dibangun kembali. Karena dikutuk oleh Yosua. Ya, dan Allah menghendaki akan hal itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita pembukaan tadi saya katakan, kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak bisa mengerti, tidak bisa memprediksi akan keadaan ke depan. Tapi satu perkara, waktu Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, maka disitulah ada kekuatan Allah. Jadi yang ketiga adalah, mari kita ganti pintu kita dengan pintu Yesus Kristus. Kita ganti mengandalkan kekuatan, mengandalkan potensi, mengandalkan kita miliki. Kita ganti, kita mengandalkan Yesus. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 7 mengatakan, ya terakhir, Yohanes pasal 10 ayat 7 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Akulah pintu ke domba-domba itu. Untuk menemui saudara dan saya, untuk menjumpai jiwa-jiwa kita sekalian, harus lewat pintu Yesus. Iblis tidak akan bisa menjamah, iblis tidak akan bisa menciderai saudara dan saya sebelum dia melewati pintu Yesus. Ini keamanan yang kokoh, pengharapan yang kuat hanya di dalam Yesus. Akulah pintu ke domba-domba itu. Luar biasa. Luar biasa. Hanya satu pintu yang menjadi andalan kita. Pintu Tuhan Yesus. Dia berjaga siang dan malam atas domba-dombanya. Ketika domba-domba sudah masuk ke kandang, masuk ke kandang, maka kemudian penjaga ada di depan. Dia menunggu, menjaga, memelihara. Itulah pribadi Yesus bagi kita sekalian. Kalau hari ini kita dalam persoalan, hari ini kita dalam pergumulan kehidupan, mungkin kita sedang dalam tekanan, berbagai-bagai keadaan. Apakah kesehatan, ekonomi? Ini sekarang ekonomi sedang mengalami. Pemimpin negara, presiden mengatakan ngeri ke depannya. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi seluruh dunia ini sedang menuju ke arah minus. Pertumbuhannya yaitu 2,5%. Minus 2,5%. Diprediksi akan sampai minus 5, minus 6, minus 8. Coba. Bukan bertumbuh, malah makin berkurang. Siapa harapan kita? Apa yang menjadi andalan kita? Ayo, satu pribadi. Pintu yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kalau engkau berlindung di balik pintu Yesus, maka disitulah ada keadaan aman, damai. Sekalipun masa sukar, kau dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Izinkan cara Tuhan yang bekerja. Maka daripada itu, bagaimana kita menjadi orang-orang, bagaimana kita menjadi jemaat atau orang Kristen, orang percaya yang berharap kepada Tuhan. 3 poin tadi, yaitu 1, masuklah dalam kamarmu. 2, tutuplah pintumu. Dan 3, ganti pintumu dengan pintu Yesus. Maka engkau terpelihara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita boleh mengakhiri atau menutup firman Allah, sekaligus menutup ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan dan pengharapan kita hanya kepada Dia. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau mengizinkan setiap kami sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Satu perkara yang boleh kami simpan dalam hati kami, bahwa berharap kepada Tuhan adalah baik. Dan menaruh harapan kepada Tuhan, itulah jalan satu-satunya bagi keselamatan kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Agar kami untuk mengerti setiap kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Sehingga kami boleh mengantisipasi. Bukan dengan kemampuan kami Tuhan, tetapi dengan pimpinan daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami sekalian Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Hari ini Tuhan, kami mencari Tuhan dalam aspek kehidupan kami. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Allah pada minggu pagi hari ini. Biar kau terpelihara, hidupmu dijaga, dijamin oleh Tuhan ketika kau bersekutu di dalam kebenaran firman Allah dan bersekutu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Lindungilah jemaatmu Tuhan. Lindungilah orang-orang percaya daripada segala intervensi, daripada virus-virus COVID-19 ini Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan jaga. Tuhan yang memampukan setiap kami sekalian. Jangan tertekan, hai jiwaku. Jangan kau cemas. Karena pengharapan kita hanya daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam beberapa berat Tuhan berikan kami kelegaan. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Allah. Sekalipun dalam masa-masa yang sukar. Terima kasih Bapak. Sekarang jemaat kita akan mengakhiri daripada ibadah pada minggu pagi hari ini. Marilah kita menyatukan hati kita. Marilah kita memproyeksikan diri kita berpusat dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman,
Kembalilah kepada kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.